Dengar kata-kata Tang Jie, para prajurit itu awalnya ketakutan, tapi kemudian mereka sangat gembira. FCK, aku sudah mengatakannya. Apakah perlu memilih? Mereka bersumpah setia kepada Tang Xin, dan ekspresi mereka lebih tulus dari sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan mengutuk nenek moyang Tang Xin. Ketika mereka menyadari bahwa ekspresi Tang Jie semakin jelek, mereka teringat bahwa mereka memiliki leluhur yang sama dan segera menutup mulut karena ketakutan. Mata Tang Jie dingin. Dia mengeluarkan sebuah batu berwarna coklat tua dan berkata sambil mencibir, "Aku sudah merekam semua yang kamu katakan dengan batu perekam suara. Aku akan mengirimkannya ke Tang Xin ketika kita kembali. Mulai sekarang, kamu dapat bekerja untuk saya." Wajah para penggarap itu berubah secara dramatis, dan mulut mereka ternganga ketakutan. Jika Tang Xin mendengar apa yang mereka katakan, dia akan masuk daftar hitam dan bisa dibunuh kapan saja. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti Tang Jie sampai akhir. Dan Yang Ze juga basah oleh keringat dingin. Dia merasa bahwa semua anggota keluarga Tang tidak bisa dianggap enteng. Sepertinya dia meremehkan tuan muda ini. Shang tertawa dan berkata, "Haha, aku tidak menyangka kamu begitu licik." Tang Jie tersenyum dingin. Meskipun dia tertekan oleh pengkhianatan Yin Fei Yu, dia merasa sedikit lebih baik sekarang karena dia telah merekrut begitu banyak bawahan Tang Xin. Dia mendengus dan berkata, "Bajingan-bajingan ini. Kamu hanya perlu memperlakukan mereka sedikit lebih baik, dan mereka akan memberontak melawanmu." Dia melirik kapal perang Pavilion Tianyi di kejauhan dengan tatapan mematikan di matanya. Dia bertanya, "Shang, kapal perang Pavilion Tianyi itu tidak akan membiarkan kita pergi. Apakah kita bertarung atau pergi? Beritahu kami." Dengan begitu banyak bawahan, dia telah mendapatkan kembali temperamen tuan muda keluarga Tang. Dia tidak patuh atau patuh pada monster-monster ini, tapi dia masih sangat patuh. Dia tidak berani melampaui batasannya jika menyangkut hal-hal penting. Tidak hanya nyawanya berada di tangan Pavilion Tianyi, tetapi orang-orang ini juga akan sangat membantu dalam perang melawan Tang Xin. Mereka semua adalah pasukan kejutan yang bisa memberikan pukulan fatal pada Tang Xin. Namun, dia juga paham bahwa dia harus membayar mahal. Sebagai tuan muda keluarga Tang, dia memiliki temperamen seorang tuan. Wajah Shang tiba-tiba menjadi serius. Dia tenggelam dalam pikirannya. Kekuatan mereka saat ini cukup untuk memberikan pukulan fatal pada Pavilion Tianyi dan kamar dagang. Namun, sulit untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang akan mereka derita dan apakah akan ada perubahan mendadak. Setelah penghancuran bola senjata istana tertinggi, dia menjadi sangat berhati-hati dalam setiap langkah yang diambilnya. Wajah para iblis besar lainnya dipenuhi amarah, seolah ingin membalas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Aura yang mendominasi samar-samar muncul dari tubuh Shang. Matanya berkedip dengan perasaan kuno, seolah dia sedang memandang rendah dunia. Dia berkata, "Karena semua orang ingin bertarung, ayo bertarung." Tang Jie terkejut. Aura Shang seperti tuan yang tiada taranya, raja yang tiada taranya. Tidak ada yang berani melawannya. Tang Jie menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa takut di hatinya. Kemudian, dia memerintahkan, "Semuanya, bersiaplah untuk membombardir kapal perang Pavilion Tianyi." Kapal perang itu perlahan berbalik, dan berbagai susunan serangan di atasnya menyala satu persatu, mulai bersiap untuk menyerang. Orang-orang di kapal perang Pavilion Tianyi menjadi pucat. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa mereka akan menyerang mereka. King Luo berkata dengan marah, "Li Yunxiao, mereka memang akan menyerang kita." Setan besar tidak cukup percaya diri untuk mengalahkan mereka, belum lagi mereka telah bergabung dengan 4 sekte ekstrim. Li Yunxiao juga mengerutkan kening dan berkata, sulit untuk menyingkirkan ekor besar. Kelemahan dari kapal perang Netherworld ini adalah ia kikuk. Ia hanya bisa diam di sini dan menerima pukulan. Dalam hal ini adalah pertempuran gesekan. Kilatan dingin muncul di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Jika itu masalahnya, mari gunakan serangan sebagai pembelaan dan serang mereka. Selama kita berada dalam jarak 500 meter dari mereka, saya yakin kita bisa menghancurkan kapal perang mereka." Dia masih memiliki monumen Dewa Alam Semesta, musuh bebuyutan kapal perang. Namun, bagian dalam monumen itu tidak bernyawa, dan kekuatan pembatasnya sangat lemah. Namun, dia masih bisa mengendalikannya sesuka hati dalam jarak 500 meter.
Selain itu, dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan kapal perang Netherworld dengan gravitasi tak terbatas dari tanah hidup di bumi. Ekspresi Lin Xiao serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, dengarkan perintahku. Nanti, kami akan menagih mereka secara langsung. Gunakan semua batu primordial Anda. Jangan takut konsumsi. Selama kita menang, kita bisa merebut cadangan batu purba mereka." Dia secara tidak sadar mulai memberi perintah. Meskipun semua orang merasa ini agak aneh, mereka sangat yakin. Semua orang menahan napas dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tatapan Lin Xiao menyapu semua orang seperti capung yang merayap di permukaan air. Namun, semua orang merasa seolah sedang menatap mereka. Mau tidak mau mereka merasakan rasa hormat, wajah mereka serius. Dia menganalisisnya satu persatu dan berkata, pemimpin ras iblis bernama Shang, itu memiliki senjata dalam yang rusak dan tidak lagi menjadi ancaman. Hanya ada 4 iblis besar yang tersisa. Serahkan Yu padaku. Li telah menggunakan genderang perang untuk mengisolasi 5 elemen tikus pemakan roh. Dia telah menghabiskan banyak energi. Terlebih lagi, genderang perangnya menyerang tanpa pandang bulu. Dia tidak berani menggunakannya sembarangan, jadi dia bukan ancaman. Hanya Fu Dani yang tersisa. King Luo berkata dengan ekspresi jelek, meskipun keduanya lemah, mereka dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan senjata mendalam kelas 9. Tak seorang pun di bawah level Kaisar Wu dapat menahan satu pukulan pun dari mereka. Ketika orang banyak mendengar keributan dari Fu, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak bisa membangkitkan keinginan untuk bertarung. Lin Xiao menatap King Luo dengan dingin dan berkata dengan dingin, apa menurutmu kamu bisa menggunakan senjata mendalam kelas 9 dengan begitu mudah? Mereka adalah Martial Grandmaster. Bahkan jika mereka menghabiskan kultivasinya sekaligus, mereka tidak dapat mengerahkan 100% kekuatan mereka. Selama Anda bisa menahan beberapa serangan pamungkas mereka, mereka tidak akan berdaya. King Luo mendengus dingin dan berkata, menahan beberapa serangan pamungkas? HMPH. Kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Lin Xiao memicingkan mata ke arahnya dan berkata, kalau begitu saya akan mengurus salah satu dari mereka. Saya akan menyerahkan Tuan Yu ke pavilion Tianyi Anda. Bagaimana menurut Anda? King Luo berpikir sejenak dan tersenyum. Dia berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Tapi tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Performa Tuan Yu di pertarungan sebelumnya biasa-biasa saja. Selain itu, lengannya dihancurkan oleh Lin Xiao, seorang Martial Grandmaster, dalam satu gerakan. Dia tidak istimewa. Di mata King Luo, Tuan Yu adalah yang terlemah di antara kelompok itu. Lin Xiao mencibir dan berkata, jangan khawatir. Saya akan menyerahkan Tuan Yu kepada para ahli di pavilion Tianyi. Saya akan mengurus salah satu dari 2 iblis besar lainnya. Adapun yang terakhir. Dia berbalik untuk melihat Ye Fen. Orang-orang di kuil api suci merasakan jantung mereka berdetak kencang dan wajah mereka menjadi gelap. Tidak ada yang ingin bertemu dengan 2 iblis besar dengan senjata mendalam kelas 9. Wajah Ye Fen menjadi gelap. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, serahkan yang satunya pada kami. Tuan muda. Feng Zhu terkejut. Dia ingin membantah tetapi dihentikan oleh Ye Fen. Ye Fen berkata dengan susah payah, kami hanya dapat menghentikan 1 iblis besar dengan kekuatan kami. Kami tidak dapat memberikan tugas apapun lagi. Lin Xiao mengangguk dan berkata, saya mengerti. Nona King Luo, selama saya bisa menenggelamkan kapal perang musuh, apakah Anda yakin bisa menangani ahli lain dari 4 sekte ekstrim? King Luo tampak gelisah. Lagi pula, dia tidak memiliki informasi tentang para ahli dari 4 sekte ekstrim. Namun, dia berpikir bahwa Tuan Yu bukanlah ancaman. Dia malu melakukannya dengan begitu banyak ahli di sekitarnya, jadi dia dengan enggan menyetujuinya. Lin Xiao tersenyum penuh arti. Dia memperkirakan kekuatan pavilion Tianyi tidak dapat menahan serangan Tuan Yu dan 4 sekte ekstrim. Ketika kedua belah pihak terluka, dia akan mampu mengalahkan salah satu iblis besar. Kemudian, dia bisa kembali dan memanfaatkan situasi tersebut. Yang mengejutkannya adalah Ye Fen yakin bahwa dia bisa mengalahkan iblis besar. Ye Fen pasti memiliki kartu truf yang tidak dia sadari. Karena kuil api suci adalah warisan Ye Nantian, wajar baginya untuk memiliki beberapa kartu truf.
Setelah dia selesai memberikan tugas, dia menatap kapal perang dari 4 sekte ekstrim dengan tatapan mematikan di matanya dan berteriak, kecepatan penuh. Aktifkan semua susunan ofensif dan defensif secara maksimal. Ayo bertarung sampai mati. Suara nyaringnya menyebar, dan semua orang di kapal perang menjadi bersemangat. Mereka semua penuh semangat, dan niat bertarung mereka melambung tinggi. Di bawah serangan 5 elemen roh tikus yang menelan, kedua kapal perang itu bertabrakan satu sama lain dan mulai saling membombardir. Serangan dunia bawah dan segala jenis susunan serangan membombardir langit dengan segala jenis energi. Sejumlah besar tikus penelan roh 5 elemen tidak berani mendekat. Beberapa meninggal, dan beberapa melarikan diri. Sebagian besar tikus menghilang. Kemudian, mereka mundur ke kejauhan dengan tertib, memberi jalan kepada Yeven dan yang lainnya. Li Yunxiao menyipitkan matanya dan berpikir, tikus roh ini memang telah menerima perintah dari Kaisar Tikus. Apa yang Kaisar Tikus coba lakukan? Apa tujuannya menyerang dengan segala cara? Seluruh langit dipenuhi dengan segala macam serangan. Banyak dari mereka yang mendarat di kapal perang, menyebabkannya berguncang. Kekuatan absolut dari Underworld Battleship terlihat sepenuhnya pada saat ini. Dalam pertempuran skala besar, itu memang senjata yang mematikan. Di medan perang seperti ini, tidak ada kultivator di bawah alam kaisar bela diri yang bisa masuk ke dalamnya. Suara Tang Jie tiba-tiba terdengar di medan perang. Dengan budidayanya di puncak alam kaisar bela diri, dia memasukkan ki primordialnya ke dalam gelombang suara. Bajingan dari Pavilion Tianyi, tidakkah kamu ingin menangkapku? Tuan muda ini akan berdiri di sini hari ini. Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki. Provokasi terang-terangan ini membuat marah orang-orang di Pavilion Tianyi. Li Yunxiao juga mencibir dan menjawab, berdiri di sana dan jangan bergerak jika bisa. Tang Jie berdiri dengan bangga di haluan kapal perang, menghadap angin. Dia melihat ledakan energi di langit dan tertawa dengan berani. Haha, Li Yunxiao, kamu tidak perlu memprovokasiku. Hari ini, saya akan duduk di kursi ini dan tidak bergerak satu langkah pun. Saya akan mengangkat tangan dan tertawa. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menjadi abu. Bawahannya segera membawa kursi kulit dan meja berisi arak anggur dan buah roh. Dia duduk dengan bangga dan mulai minum sendiri, mengeluarkan aura seorang tuan. Li Yunxiao mencibir dan berkata, bagaimana jika saya pindah? Tang Jie merenung sejenak. Setelah memperhitung Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe guys.